Halo, selamat sore Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Selamat bergabung di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia bersama saya Dr. Clara. Kali ini saya akan memandu bincang sore kita hari ini membahas mengenai memahami siklus haid. Dan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan SPOG. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Ya. Nah, Dr. Yosef ini adalah salah satu dokter spesialis obsgin di Rumah Sakit Sari Mulia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan perkenalan dari Dr. Yosef. Monggo, Dokter, perkenalkan. Baik, terima kasih, Dr. Clara. Baik, perkenalkan Sobat Sehat sekalian, saya Yosef Dwi Cahyadi Salan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Sari Mulia, Banjarmasin. Saya lahir dan besar di Plehari, kemudian melanjutkan studi dan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat, hingga menyelesaikan spesialis kemarin juga di Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini saya aktif bertugas di Rumah Sakit Umum Sari Mulia dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Mungkin begitu, Dokter. Oke, jadi ada jadwal praktek ya, Dok ya, di sini ya, Dok ya. Boleh, Dok, jadwal prakteknya kapan nih biar sobat saya tahu semua. Baik, betul. Saya kebetulan praktek di Rumah Sakit Sari Mulia setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 18 sore sampai dengan selesai. Oke, nah kita sudah mendengar perkenalan dari Dr. Yosef, narasumber kita sore hari ini. Tema sore hari ini sangat menarik ya, Dok, memahami siklus haid. Nah, betul. Pasti banyak nih yang mau bertanya nih nanti, mungkin ada pengalaman atau pernah dengar mitos. Boleh nanti yang mau bertanya bisa langsung live, dan yang pertanyaannya dibacakan nanti ada yang dapat door prize dari Rumah Sakit Sari Mulia, Dok. Mantap, Dok. Oke. Jadi semua boleh mendengar dari awal sampai selesai ya, biar nambah pengetahuan, nambah informasi juga. Memahami siklus haid atau orang banyak yang tahu tentang menstruasi atau datang bulan kalau anak-anak ABG ya. Betul. Nah, yang pertama nih, Dok, langsung aja ya, Dok ya, kita tentang siklus haid. Sebenarnya pengertian dari siklus haid itu apa sih, Dok? Baik, terima kasih, Dokter. Jadi siklus haid atau siklus menstruasi itu merupakan periode pengeluaran dari sel telur dan luruhnya dinding dalam rahim yang terjadi secara rutin setiap bulan pada semua wanita secara normal. Begitu, Dokter. Jadi yang setiap bulan ya, Dok ya? Betul, periodik, secara periodik terjadi setiap bulan dan sifatnya rutin. Karena yang kita bilang normal itu memang ada patokannya atau ada aturannya seperti itu. Jadi memang harus rutin, Dok, untuk mengalami haid di setiap bulannya. Ada nggak sih, Dok, wanita yang tidak mengalami siklus haid? Pada beberapa kasus memang ada, Dok, wanita-wanita yang tidak mengalami siklus haid secara teratur begitu ya, Dok, mungkin. Atau bahkan yang tidak haid sama sekali pun ada. Sebagai contoh, pada kasus normal itu adalah wanita yang sudah berusia di atas 51 tahun biasanya, itu memang sudah tidak mengalami haid, Dokter. Yang sering kita sebut sebagai kondisi menopause namanya, karena memang proses pelepasan sel telur atau yang tadi saya bilang secara definisi peluruhan dari dinding rahim dan peluruhan dari sel telur itu tidak terjadi lagi karena memang siklusnya sudah berhenti. Atau mungkin memang ada penyakit-penyakit yang menyebabkan wanita tersebut siklus haidnya menjadi terganggu, Dokter, sehingga tidak lancar untuk mendapatkan siklus haid di setiap bulannya, begitu. Baik, Dok. Nah, setelah tahu siklus haid, kan ada nih, Dok, biasa siklus haid itu berapa lama nih dari yang sekarang sama yang berikutnya. Nah, itu normalnya berapa ya, Dok ya? Baik, jadi secara patokan internasional, jadi sobat sehat sekalian, Vigo 2018 sudah mengeluarkan patokan bahwasannya kita menyebut seorang wanita itu siklusnya normal apabila dia terjadi di rentang 24 sampai 38 hari. Jadi ketika seorang wanita haid di bawah 24 hari, maka itu tidak normal, atau 38 hari baru dia dapat haid lagi,
antara haid yang pertama dan haid kedua jaraknya 38 hari begitu, atau 24 hari, pendeknya 24 hari, itu juga kita sebut sebagai periode haid yang tidak normal, dokter. Gitu. Berarti kalau ada wanita yang periode haidnya kurang dari 24 hari atau lebih dari 35, sarannya periksa ya dok ya, mungkin ya lebih baiknya begitu ya dok ya. Betul, lebih dari 38 hari dokter. 38 ya, oke, berarti kurang dari 24 dan lebih dari 38 hari, sarannya sebaiknya untuk periksa lebih lanjut. Betul. Oke. Nah, kadang kan ada nih dok wanita yang siklus mensnya teratur nih setiap bulan, tapi kadang ada yang 2 bulan baru mens, nanti bulan depannya udah sebulan lagi itu nggak teratur. Itu apa aja sih dok? Biasanya faktor-faktor yang memicu, yang menyebabkan bisa tidak teratur itu dok? Baik, bagus sekali dok, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi karena sering terjadi dan sering ditanyakan juga oleh banyak orang, bahwasanya apa yang menyebabkan seorang wanita bisa tiba-tiba saja siklus haidnya menjadi berubah, sedangkan nanti di bulan berikutnya dia kembali normal. Jadi seorang wanita untuk bisa haid itu harus ada kesinambungan antara otak, indung telur, dan juga rahimnya. Kesinambungan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, dokter. Tadi mungkin dokter bertanya faktor-faktor apa saja. Yang paling sering itu biasanya adalah stres. Sobat sehat nih, hati-hati sekali. Zaman sekarang kita begitu banyak pikiran, banyak aktivitas yang menyebabkan stres, itu sangat berperan atau sangat bisa mengganggu dari siklus haid. Yang kedua, yang paling sering itu adalah perubahan berat badan secara signifikan. Nah, ini juga lagi ngetren, dokter Clara. Kenapa? Karena zaman sekarang kita sangat peduli terhadap khususnya perubahan berat badan begitu ya. Apalagi seorang wanita biasanya, aduh kok nambah nih. Nah, naik berapa kilo juga naik berapa kilo begitu, itu udah stres tuh. Penambahan berat badan juga ternyata sangat berpengaruh terhadap pola siklus haid, dokter. Jadi sehingga kalau wanita itu mengalami penambahan berat badan di atas dari 5 kilo pada setiap bulannya, itu rentan untuk menjadi gangguan siklus haid di bulan berikutnya. Atau bahkan dia penurunan berat badan yang sangat signifikan. Biasanya terjadi pada atlet, dokter. Atlet-atlet itu juga hati-hati sekali biasanya karena saking olahraganya ekstrim, latihan terus begitu ya. Karena mau ada perlombaan atletnya, itu biasanya justru malah juga ikut mengganggu dari siklus haidnya. Mungkin begitu, dokter. Oke, jadi banyak faktor ya, dok. Betul, dokter. Nah, stres nih, apalagi zaman sekarang, banyak faktor yang bisa bikin stres. Betul, dokter. Nah, terus dok, kan kalau mens ini, kalau haid atau mens ini ada yang nyeri sekali, bahkan sampai kadang ke IGD tuh saking kesakitan dan nyeri karena datang bulannya, karena mensnya. Itu normal nggak sih dok? Baik, bagus ini pertanyaan dokter. Juga banyak dialami oleh mungkin sobat sehat sekalian, juga banyak yang merasakan hal yang serupa. Nyeri haid itu merupakan suatu proses yang sebetulnya adalah proses fisiologis atau proses normal, sobat sehat sekalian. Jadi seorang wanita untuk bisa melepaskan dinding dalam rahimnya itu harus mengalami kontraksi rahim. Yang membedakan adalah kontraksi rahim yang dirasakan itu sampai mengganggu aktivitas harian atau tidak. Jika memang masuk ke dalam mengganggu aktivitas harian, maka itu sudah nyeri haid yang tidak normal, dokter. Kalau dia masih tanda kutip, saya kalau nyeri haid memang agak nggak nyaman dok, tapi untuk aktivitas saya masih bisa, saya kerja masih oke, maka kita bilang itu masih dalam batas wajar begitu. Yang kita bilang hati-hati itu kalau nyeri haidnya, atau wajib diperiksakan kalau nyeri haidnya ekstrim begitu dok. Begitu nyeri haid udah nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Tadi yang dokter bilang harus sampai ke IGD dan diberikan obat-obatan. Biasanya karena ada sesuatu yang menyebabkan itu, dokter. Sehingga nyeri haidnya melebihi dibandingkan dengan orang-orang yang wajar pada umumnya. Mungkin begitu, dok. Tapi kalau nyerinya tidak mengganggu, artinya nyeri ringan gitu, masih bisa aktivitas, masih normal aja ya dok ya? Kita masih considering itu sebagai nyeri yang normal, dokter. Selama dia tidak mengganggu, sekali lagi, kualitas hidup dari seorang wanita, maka nyeri itu kita anggap sebagai, namanya ada senyawa, kalau sobat saya tahu sekalian, itu adalah senyawa prostaglandin. Jadi prostaglandin yang dilepaskan itu tujuannya sebenarnya baik untuk meremas otot rahim, supaya dinding dalamnya luruh, sehingga perdarahan itu keluar secara lancar dan teratur. Nah, prostaglandin yang dilepas ini kadang-kadang bisa berlebihan, dok.
Nah, kalau itu berlebihan itulah yang tadi menyebabkan nyeri yang berlebihan juga jadinya. Tapi kalau masih ya terasa nyeri, nggak nyaman begitu atau kram-kram dikit begitu, itu masih kita anggap wajar karena memang senyawa prostaglandin yang dilepaskan itu memang membuat rasa tidak nyaman atau rasa nyeri di daerah rahimnya begitu, dokter. Gitu. Oke, nah sobat sehat Sari Mulia, jadi kalau sobat sehat ada yang mengalami nyeri yang sampai mengganggu pada saat menstruasi, sampai mengganggu aktivitas, mengganggu kegiatan, segera periksakan, jangan dibiarkan ya dok ya. Betul dok. Nah, kalau kegiatan olahraga seperti itu dok, apa bisa mempengaruhi siklus haid? Misalnya olahraganya yang orang-orang yang gym nih, yang diporsir banget atau yang terlalu berat gitu, apa mempengaruhi siklus haid tuh? Betul, baik dokter. Ini juga fenomena yang lagi in saat ini karena kita semua sekarang gym itu sudah sangat dekat begitu ya dari rumah, mungkin jaraknya di mana-mana ada, tidak jauh dan aksesnya sangat mudah sekali. Betul dokter, olahraga yang sifatnya berlebihan itu bisa mempengaruhi dari siklus haid seorang wanita. Khususnya jika wanita tersebut tadi seperti yang saya ceritakan, dia berprofesi sebagai atlet di mana olahraga merupakan pekerjaannya. Nah, itu biasanya siklus haidnya tidak teratur atau bahkan dia tidak dapat haid sama sekali. Dan yang hati-hati sekali adalah konsumsi obat diet, dokter. Ini kan biasanya kita sambil nge-gym, sambil konsumsi obat diet. Saya tidak menyalahkan obat dietnya, cuman pada beberapa kasus obat diet yang dijual di pasaran itu ternyata berdampak terhadap kelangsungan atau periodiknya dari siklus haid. Dia bisa mengganggu dari siklus haid. Jadi ada beberapa pasien dia datang mengeluhkan haidnya terganggu, ternyata karena dalam 1-2 bulan terakhir dia mengkonsumsi obat-obatan diet gitu. Dan tadi yang saya bilang juga bahwasanya perubahan berat badan secara drastis, penambahan yang ekstrim atau penurunan berat badan yang ekstrim itu sangat berkaitan erat dengan terganggunya siklus haid itu, dokter. Gitu. Berarti banyak faktor ya, dok? Betul, ya, sangat banyak, dokter. Iya, betul. Nah, oh iya dok, tadi untuk yang siklus haid kan tadi normalnya itu 24 sampai 38. Nah, untuk lamanya tuh dok, lamanya kira-kira normalnya itu berapa lama dok? Lama sekali haid begitu ya dok ya, betul. Jadi untuk durasi per haid itu biasanya secara normal dikatakan normal itu jika 3 sampai 8 hari, dokter. 3 sampai 8 hari 3 ya, sampai 8 ya. hari. Jadi seorang wanita itu normalnya di setiap bulan itu mendapatkan haid selama 3 sampai 8 hari. Jadi ketika haid itu berlangsung di atas dari 8 hari, memakan menjadi 10 hari atau bahkan 2 minggu begitu, itu berarti ada pemanjangan pola haid, dokter. Yang mana sebaiknya memang diperiksakan untuk memastikan apa kira-kira penyebab dari terganggunya haid tersebut. Gitu. Untuk semua umur sama ya dok ya? Kurang lebihnya sama, dokter. 3 sampai 8 sampai 8 ya? hari itu, betul. Kecuali tadi ya yang menopause memang tidak haid lagi karena memang sudah berhenti untuk reproduksi. Jadi rata-rata lamanya untuk semua umur kurang lebih 3 sampai 8 hari. Betul, ya. Kalau lebih dari 8 memanjang sebaiknya diperiksakan ya, betul, dok ya. Betul. Nah, mulai nih sobat sehat, coba diingat-ingat, dicek-cek lagi bagaimana siklus haidnya, normal enggak, durasinya, lamanya. Nah, itu coba diingat-ingat, dicek apa sudah sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Dokter Yosef. Terus dok, bagaimana cara melacak siklus haid secara efektif nih dok, supaya nggak lupa nih, supaya tahu nih. Ya, bagus dokter, ini pertanyaan juga. Saya suka sekali dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini bisa menjadi senjata yang sangat luar biasa kuat bagi seorang wanita untuk mengenal dirinya. Kebanyakan wanita-wanita itu atau remaja khususnya itu memang tidak begitu memperhatikan terhadap kesehatan organ reproduksinya. Salah satu yang bisa kita catat begitu ya, itu adalah siklus haid. Karena sifatnya gampang dan sekarang zamannya sudah canggih, dokter. Jadi aplikasi itu sudah banyak. Di mana aplikasi itu sudah bisa merekam, kita tinggal klik-klik saja bahwa hari ini haid apa enggak. Oh, haid. Kita tinggal pencet tab begitu, dia langsung menandai warna merah. Dan itu bisa menjadi catatan
catatan kita. Dimana untuk semua dokter kandungan, catatan pola siklus haid itu sangat besar dampaknya terhadap penentuan diagnosis dan penentuan terapi nantinya dokter. Sehingga kalau wanita atau remaja gitu datang dengan catatan yang lengkap, ini dok, kita sudah menggunakan aplikasi A begitu ya, di Play Store ataupun iOS Store itu juga sudah banyak dokter. Ada ya dok ya? Ada banyak, namanya macam-macam. Pokoknya ada tracker belakangnya. Ada menstrual dan ada ovulation. Tinggal pilih, silahkan. Basicnya semuanya sama. Intinya mencatat bagaimana pola haid dari sobat sehat sekalian. Jadi ketika sudah dicatat, khususnya bila bisa melakukan pencatatan selama 3 bulan. Jadi ini dok, saya datang, kayaknya haid saya kacau deh dok. Kita tanya dulu nih, kacaunya gimana? Nah, ketika kita bertanya begitu, maka akan lebih nyaman nanti ketika sobat sehat bisa menunjukkan begitu. Ini loh dok catatan saya. Wah, itu sangat membantu sekali dok. Jadi ibarat kata sangat bisa langsung, oh kira-kira ini nih penyebabnya gitu. Jadi perannya sangat besar jadi untuk mencatat itu. Betul. Lebih membantu menentukan ke arah mana nih ya dok ya, dengan catatan-catatan yang tadi sekali, itu dokter. Ya. Betul. Nah, menarik. Mulai banyak nih yang bertanya dok. Nah, terus nih dok, bagaimana peran hormon dalam siklus haid? Baik, terima kasih dokter. Baik, kalau bicara hormon itu seorang wanita memang tidak lepas dari 2 hormon penting yang selalu ada di dalam hidupnya. Yang pertama adalah estrogen, yang kedua adalah progesteron. Di mana untuk menjadi siklus haid itu harus ada keseimbangan dan kesinambungan dari pelepasan hormon estrogen dan progesteron. Satu saja lebih dominan, maka siklus haid pasti akan terganggu. Jadi khususnya kalau ada penyakit seperti, kalau mungkin sobat sehat juga beberapa sudah ada yang tahu yang bernama SOPK atau PCOS. Nah, itu dok. Itu terjadi dominasi dari hormon estrogen karena tidak adanya lawannya yaitu progesteron. Jadi ketiadaan dari progesteron, estrogen yang dominan menyebabkan itu biasanya wanita-wanita PCOS itu dok, haidnya memanjang dok. Kalau sudah memanjang itu setahun mungkin dia cuma dapat 3-4 kali atau bahkan 5 kali haid saja. Jadi sangat kacau lah ibarat kata, siklusnya nanti 2 bulan baru dapat lagi atau 3 bulan baru dia dapat lagi. Nanti begitu dapat perdarahannya banyak begitu dan nyeri, rasanya sakit begitu. Nah, itu biasanya karena ketidakseimbangan dari hormon estrogen dan progesteron gitu dok. Jadi harus seimbang ya dok ya, supaya... Betul. Ada, kalau kita sering sebut biasanya dengan istilahnya orkestra dokter. Betul. Jadi seorang wanita itu untuk bisa haid itu ada orkes di dalam dirinya. Menarik ya dok ya. Ya, menarik ini. Jadi ada orkes dokter. Orkes itu artinya ada pemandu yang bilang bahwa oh ini harus bunyi, ini diam. Yang ini bunyi, yang ini diam. Nah, orkes yang bagus itulah yang membuat seorang wanita haidnya lancar setiap harinya. Perpaduan antara koordinasi otak, indung telur, dan rahim, itu yang kita sebut sebagai orkes. Ketika dia tidak padu, ada sinyal yang tanda kutip kacau begitu, itu pasti siklus haidnya juga langsung akan terganggu. Kacau ya dok. Khususnya pada otak tadi kita tahu bisa ini stres tadi dok. Nah itu sudah mengganggu otak pasti, antara hipotalamus dan hipofisis terganggu, biasanya langsung haidnya menjadi kacau begitu dokter. Spesial berarti ya wanita ini. Karetnya 2 pakai telur. Spesial. Benar. Nah, masih itu dok, ngomong tentang yang mens, siklus dan durasi tadi, warna nih dok. Nah, warna darah banyak tuh pasti pasien-pasien yang nanya, kok warnanya agak kehitaman, normal nggak ya? Kok warnanya, kok darahnya ngegumpal, kok ini gitu. Gimana dok penjelasannya dok mengenai warna darah haid yang normal itu dok? Baik. Terima kasih dokter. Ini juga pertanyaan yang bagus dokter. Ini saya puji sekali tim kreatif podcast Sari Mulia ini luar biasa karena pertanyaannya sungguh sangat sering ditanyakan dan memang menjadi permasalahan banyak orang, menjadi pertanyaan banyak orang. Terkait dengan warna, dok, jadi untuk warna sendiri itu memang sudah ada aturannya. Jadi untuk warna itu biasanya bright red.
Jadi warnanya merah terang begitu biasanya, dan diawali itu dengan agak sedikit gelap. Jadi ada brownish, agak sedikit kecoklatan mengarah ke bukan hitam ya Dok ya. Kecoklatan, coklat merah begitu, brownish red namanya. Mungkin bisa di-search saja di Google juga banyak. Nah, kemudian dia berubah pada hari pertama brownish red, kedua, ketiga berubah menjadi bright red, jadi warna merah terang. Nanti ketika sudah mulai flek-flek itu mulai kembali mengarah ke warna kehitaman. Itu biasanya tidak menggumpal, dokter, yang normal. Normalnya tidak menggumpal. Normalnya tidak menggumpal. Kenapa tidak menggumpal? Karena secara normal semua wanita itu punya senyawa untuk mengencerkan darah haid, dan itu adalah kondisi yang normal. Ketika dia bergumpal berarti ada masalah antara produksi darahnya yang terlalu berlebihan sehingga dia tidak sempat diencerkan begitu ya, sehingga dia menggumpal jadi keluarnya. Dan apa yang biasanya menyebabkan darahnya menjadi berlebihan itu paling sering itu kalau ada yang namanya mioma, dokter. Nah, hati-hati sekali. Jadi kalau ada miom, darah haid itu bisa menjadi lebih banyak, volumenya lebih banyak dari yang biasanya, sehingga dia sampai keluarnya itu dalam bentuk gumpalan, begitu dokter. Padahal seharusnya wanita itu ketika haid, yang darah keluar itu adalah darah yang encer, dok, atau darah yang mengalir begitu ya, karena dia memang ada senyawa namanya fibrinolisin yang bertugas untuk mengencerkan dari darah haid tersebut. Gitu dokter. Jadi warna darahnya berubah memang ya dok. Betul, ya, dari memang ada sequence pertama. perubahannya ya. Jadi agak gelap menjadi lebih terang, kemudian flek-flek itu menjadi lebih gelap kembali. Oke. Kalau ada yang darahnya sepanjang selama haid itu kehitaman, menggumpal, itu berarti perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Betul dokter, betul. Nah, itu harus segera diperiksakan untuk diketahui. Oke, nah sobat sehat. Jadi untuk darah menstruasi yang normal itu ada perubahan warna, memang mulai dari yang brownish red dia bilang, apa ya itu, agak coklat kemerahan, terus berubah jadi bright red. Terus pas flek-fleknya udah agak hitam, agak gelap lagi dia. Dan penting darahnya tidak menggumpal. Betul, ya, betul. Itu poinnya. Darah mens itu tidak menggumpal. Tidak menggumpal, seyogianya tidak menggumpal. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang sering, kalau menstruasi darahnya sering menggumpal, warnanya beda atau durasinya sampai 2 minggu, ayo segera periksakan. Jangan dibiarkan ya, jangan diam-diam aja. Betul. Harus segera periksakan. Nah, terus selanjutnya nih dok. Tadi sudah ya dok ya, menstruasi lebih lama dari biasanya, banyak apa aja sih dok yang biasanya menyebabkan menstruasi lebih lama dari biasanya yang tadi lebih dari durasinya itu dok? Betul, baik dokter. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan durasi haid atau durasi menstruasi itu menjadi lebih lama. Yang paling sering itu adalah kondisi yang tadi yang saya bilang PCOS namanya, atau sindrom ovarian polikistik. Biasa terjadi pada wanita-wanita yang memang berada di usia reproduksi dan juga biasanya mengalami kondisi peningkatan berat badan, dokter. Jadi memang kalau berat badan berlebih, wanita itu biasanya haidnya terganggu. Ketika kita periksa, memang itu berkaitan erat dengan kejadian yang namanya PCOS itu tadi. Jadi yang pertama, yang bisa menyebabkan gangguan haid itu adalah PCOS. Yang kedua biasanya adalah kista coklat, dokter. Kista coklat itu adalah suatu kista, kalau bahasa medisnya endometriosis atau endometrioma. Jadi ada sebuah benjolan berisi cairan, tapi cairannya adalah darah, dokter. Biasanya itu memang karena rezeki-rezekian, saya bilang. Kenapa? Karena ada wanita yang mendapatkan rezeki itu menderita penyakit kista coklat, tapi ada juga wanita yang tidak. Penyebabnya memang diduga karena wanita yang menderita itu, tanda kutip, ada gangguan pada sistem daya tahan tubuhnya, sehingga dia tidak bisa mengeliminasi darah yang tumpah ke dalam rongga perutnya sehingga membentuk sebuah kista, gitu dokter. Karena setiap wanita yang haid itu biasanya tetap ada darah yang tumpah ke dalam rongga perut, meskipun jumlahnya tidak banyak, dok. Jadi memang sebagian darah itu dikeluarkan, sebagian darah lagi itu memang ada yang tumpah ke rongga perut. Proses tumpahnya darah ke rongga perut yang tidak bisa tanda kutip tadi diobati dengan baik oleh daya tahan tubuh, itu bisa menyebabkan yang namanya kista coklat, gitu. Sehingga itu tadi ada sindrom ovarian polikistik, ada kista coklat. Kemudian yang ketiga memang ada penyakit-penyakit seperti gangguan tiroid, dokter.
Kalau wanita itu punya gangguan tiroid, itu siklus haidnya juga biasanya memanjang dan tidak teratur jadinya. Dan yang juga yang paling sering ini karena tadi peningkatan berat badan tadi, Dok. Itu juga menjadi faktor penyebab jadinya, Dok. Dan jangan lupa, Dok, penggunaan KB juga bisa mengganggu haid loh, Dok. Ya kan? Nah. Jadi itu juga sering sekali, Dok, saya sudah suntik 3 bulan, sudah setahun ini, Dok. Sekarang saya sudah nggak haid 3 bulan. Nah, itu juga sering terjadi, Dok. Itu kenapa terjadi? Seyogyanya tadi saya bilang bahwasanya harus ada keseimbangan antara estrogen dan progesteron. Proses penyuntikan atau pemberian hormonal dari luar itu bisa mengganggu keseimbangan tersebut, Dok. Sehingga menyebabkan siklus haid seorang wanita menjadi terganggu juga jadinya, Dok. Dan tadi bisa jadi lama gitu, Dok. Banyak sekali, menarik sekali ini. Terus Dok mau nanya nih, Dok. Sekarang ini kayaknya ya, Dok, ya, sekarang ini kan usia mens pertama itu kayaknya anak-anak SD sekarang tuh itu ada faktor apa ya, Dok? Kayaknya kan kalau yang zaman dulu nih, zaman saya nih, SMP, usia-usia SMP baru mens pertama. Kalau sekarang nih kayaknya ponakan-ponakan itu SD juga sudah mens pertama gitu loh, Dok. Itu ada perubahan apa, Dok, yang menyebabkan kok semakin kesini tuh usia mens pertama itu semakin muda? Lebih cepat gitu ya, betul. nah, tuh, Dok. Tuh. Iya, jadi ada beberapa teori, dokter, yang dipercaya menyebabkan sekarang usia menstruasi pada wanita itu menjadi lebih cepat. Jadi memang normalnya itu kita batasnya adalah 8 tahun, tapi secara normal itu biasanya 10 sampai 16 tahun. Kita bilang bahwa seorang wanita itu mengalami menstruasi prekok atau sebelum waktunya itu ketika terjadi bawah dari 8 tahun. Entah itu di 7,5, 7 tahun, 6 tahun. Penyebabnya memang paling sering itu karena lingkungan, dokter, yang sekarang ini memang mungkin ini ya, sosial media dan sebagainya, paparan terhadap konten-konten yang bersifat dewasa atau paparan terhadap tontonan yang bersifat dewasa itu menjadi lebih terbuka, aksesnya lebih terbuka terhadap anak-anak zaman sekarang dibandingkan dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin setelah SMP baru bergaul dengan teman dan baru mungkin mengerti, oh apa sih mimpi basah pada pria, kemudian apa sih itu haid pada wanita, apa sih hubungan antara pria dan wanita dan seterusnya begitu, dokter. Sehingga paparan lingkungan itulah yang memicu terjadinya percepatan proses menstruasi pada seorang wanita, pada seorang anak-anak mungkin ini jadinya. Iya, soalnya banyak nih ketemu gitu, Dok. Iya. Usianya masih SD udah mens. Sebenarnya itu nggak bagus loh, Dok. Jadi bagus ya, Dok, ya? Jadi kalau seorang anak itu menstruasi sebelum usia 8 tahun, dia punya potensi menjadi pendek nantinya, stunting begitu. Karena jadi wanita itu baru mengalami penutupan dari epiphyseal plate pada tulang panjang, tulang besar itu. Intinya tulangnya berhenti memanjang begitu ya. Itu kalau sudah ada paparan dari hormon estrogen. Hormon estrogen itu normalnya baru terpapar setelah dia tadi 10 tahun. 10 sampai 16 tahun itu tadi. Karena setelah menstruasi berarti ada hormon estrogen. Ketika dia terpapar terlalu dini, jadi sejak usia 7 tahun sumama, dia sudah terpapar hormon itu, maka tulangnya itu langsung berhenti untuk bertumbuh. Sehingga nanti si anak nggak itu nambah tinggi, betul, ya. dia menjadi lebih kecil jadinya secara struktur. Padahal potensi badannya mungkin dia tinggi begitu ya. Dia mungkin berbakat untuk menjadi 170 atau 165 cm mungkin, tapi karena dia mengalami menstruasi yang lebih cepat, itu bisa saja dia hanya mungkin mencapai di angka 150 bahkan 140 cm begitu. Karena tulangnya tidak bertambah panjang lagi. Ternyata ada dampaknya. Ada dampaknya. Betul. Juga. Memang ya, kalau ada dan terjadi, jadi kalau ada sobat sehat sekalian yang juga mungkin ada kenalan yang mengalami menstruasi sebelum usia 8 tahun, sarannya memang diperiksakan. Terlebih jika memungkinkan memang sebaiknya sesegera mungkin untuk mencegah itu tadi. Karena ada obat yang bisa kita berikan untuk membantu menunda haidnya. Buat Sehingga yang betul anak-anak ini buat bisa anak-anak ya, Dok, itu. ya? Jadi dia di usia 7 tahun memakan dia haid, kita bisa stop haidnya. Oh gitu. Supaya nanti haidnya setelah 10 tahun atau setelah 9 tahun gitu. Oh jadi kalau misalnya ada nih ponakan kita atau kenalan kita yang datang ada yang haid pada usia 7 tahun, bisa kita postpone, berikan, kita tunda dulu. Jangan sampai dia haid teratur. Karena kalau haid teratur terpapar estrogen terus nutup anunya, nanti tulangnya itu nggak mau panjang.
Kasihan, nanti. jadi Betul. nggak bisa tinggi Nggak ya bisa dok. tinggi, Padahal betul. nanti teman-temannya pada tinggi semua. Betul, betul. Nah, menarik nih. Banyak banget nih dok pertanyaan dok. Mau Waduh. minum dulu dok. siap. Nah, ini sponsor Aduh. kita ya. Nanti kalau ada sponsor baru boleh nih di sini nih. Nah, ini kan. Seru nih dok, banyak banget pertanyaan nih. Kita Boleh. satu-satu nih dok. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Bertanya dok, benarkah minum obat nyeri haid bisa membuat rahim kering? Waduh. Rahim kering. Baik. Gimana nih dok Baik. penjelasannya? Oke, obat nyeri haid itu memang titik kerjanya adalah biasanya memblok dari senyawa prostaglandin yang tadi saya ceritakan. Karena untuk menghilangkan nyeri ya otomatis prostaglandinnya harus dihilangkan. Sehingga kalau prostaglandin hilang, rahim itu biasanya berhenti berkontraksi. Ketika rahim berhenti berkontraksi, mungkin kaitannya itu jadinya. Rahimnya tidak mengeluarkan sisa darahnya lagi. Sehingga kita bilang atau dianggap sebagai rahim kering begitu jadinya dok ya. Jadi kalau mau dibilang betul nggak betul ya saya bingung juga nih. Rahim kering per definisi itu artinya gimana begitu? Tapi kalau artinya bahwa setelah diberikan obat-obatan anti nyeri itu malah menghilangkan perdarahan haid atau mengurangi jumlah perdarahan haid, maka jawabannya iya dokter. Jadi seorang wanita ketika dia haidnya banyak itu bisa dikurangi dengan mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri atau penghilang nyeri haid begitu dokter. Karena dia akan sangat mengurangi volume dari jumlah prostaglandin sehingga kontraksi berkurang sehingga darah yang keluar juga akhirnya berkurang dokter begitu. Oke, nah tadi itu dari Musliani dok yang. Ya, ini sobat sehat. Nah, dapat door prize kayak ini dok itu. Ya, nah, dari tim yang memilih. Selamat Ibu, pertanyaannya bagus. Ini berikutnya tadi kayaknya ini sudah ya dok yang dari Hardianti. Halo dokter, izin bertanya apakah KB pengaruh dengan siklus haid? Tadi sudah ya jawabannya dok ya? betul, ya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh betul. ya. Nah, selanjutnya nih dari Princess Fitria. Oke, wah ini Tuan Putri nih. Halo Tuan Putri, halo. Dok, apakah ada hubungannya haid yang terlambat dengan kista ovarium? Oke. Jawabannya bagus. Jadi bisa berhubungan. Tadi yang saya bilang ada namanya kista ovarium itu ada salah satu jenisnya adalah kista coklat itu tadi dokter. Ya, dok, ya. Kista coklat itu sangat mempengaruhi dari keseimbangan hormon estrogen dan progesteron sehingga dia juga bisa berperan atau menyebabkan gangguan siklus haid. Jadi kalau pertanyaannya apakah kista dapat berpengaruh terhadap siklus haid, maka jawabannya iya. Jangan heran jika seorang wanita mengalami haid yang terlalu banyak atau bahkan tidak haid sama sekali, bisa saja di dalam organ reproduksinya ada sebuah kista. Makanya memang sarannya jika ada gangguan haid, sebaiknya diperiksakan. Gangguan haid tadi itu yang siklusnya, Betul. yang lamanya, yang jumlah betul. Dan darahnya juga ya dok ya. Nah, berikutnya dok dari Musliani lagi. Nah ini dari dulu kayaknya ya mitos apa fakta, boleh nggak sih dok di saat haid itu meminum air es? Nah kayaknya dari zaman saya juga udah ada tuh dok, ada yang itu. Baik. Yang seperti itu, pertanyaan seperti itu gimana tuh dok? Iya, jadi untuk meminum air es di saat haid itu memang saya juga sering dapat pertanyaan itu. Jujur saya sudah mencoba mencari reason atau alasan secara medis, secara ilmiah begitu ya terkait dengan apakah air dingin itu bisa berpengaruh terhadap haid begitu ya, apalagi menghilangkan nyeri dan sebagainya. Tapi sampai saat ini memang saya belum menemukan jawaban. Jadi saya belum menemukan adanya studi ilmiah atau adanya penelitian yang menyatakan bahwa hubungan keterkaitan antara minum air es dengan siklus haid atau gangguan dari haid begitu ya dok ya. Jadi saat ini mungkin saya menjawab sepertinya tidak ada masalah. Betul, karena kalau memang haid itu rasanya nyeri, menyakitkan dan tidak nyaman, maka silahkan ibu kalau dengan minum air es ibu merasa nyaman atau sobat sehat merasa lebih enjoy dengan minum air es, maka hemat saya sih itu lebih baik daripada sobat sehat membiarkan rasa nyeri itu mengganggu aktivitas sehari-hari sobat sehat. Mungkin begitu dok jadinya. Jadi belum ada alasan yang jelas. Betul, ya, terkait dengan alasan ilmiah saya memang belum mendapatkan dokter. Jadi memang. Oke, berikutnya dok dari Hardianti lagi. Boleh dong dok tips mengatasi siklus haid yang tidak teratur? Oke.
Baik, bagus ini pertanyaannya dok. Jadi bagaimana cara kita atau adakah kiat-kiat untuk mengatasi siklus haid yang tidak teratur? Sebenarnya siklus haid itu sangat erat kaitannya dengan tadi yang saya bilang, nomor satu biasanya adalah stres. Jadi ketika kita memang ada masalah atau ada beban dalam pekerjaan, sekolah, ujian dan lain sebagainya, maka kelola stres dengan baik itu bisa membantu menormalkan siklus haid. Kemudian yang kedua, you are what you eat, dok. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Ketika kita memang zaman sekarang apalagi dok ya, jajanan cemilan itu waduh, banyak macamnya dan rata-rata itu adalah lemaknya sifatnya adalah trans fat, dokter. Trans fat itu adalah lemak yang sudah diproses berulang kali sehingga tidak lagi menjadi lemak yang mudah untuk diserap atau dihancurkan oleh tubuh. Jadi ujung-ujungnya lemak itu malah akan jadi beban bagi badan kita untuk dihilangkan. Nah, lemak trans fat ini ternyata perannya sangat besar terhadap siklus haid itu, dokter. Ketika seorang wanita itu banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya adalah tanda kutip tadi saya bilang trans fat, atau bahasa dulunya mungkin dokter tahunya junk food begitu ya. Junk food begitu, dok. Itu ternyata proses penumpukan lemak yang sifatnya tidak sehat itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron tadi, dokter. Lebih dominan pelepasan estrogen sehingga siklus haid menjadi tidak teratur. Nah, ketika pertanyaannya apa kiatnya, berarti upayakan mungkin untuk memakan makanan yang begitu agak sedikit dikurangi, dok. Itu untuk lebih sehatnya begitu ya, dok ya, agar siklusnya menjadi lebih teratur. Kelola stres. Betul, gitu kelola ya, stres, kelola makanan agar ya saya sih tetap seperti dokter-dokter zaman dulu, rekomendasinya pasti buah dan sayur ya, dok ya. Tidak berbeda dan tidak jauh berubah. Nah, sebenarnya ada tambahan, dok, yang bagus juga, konsumsi yogurt, dok. Konsumsi yogurt, tapi yogurt yang tidak terlalu manis ya, dok ya. Bukan yang kebanyakan yang dijual itu, hati-hati, yogurt yang kadar gulanya kan, betul, dok, banyak. Campuran dan kadar gulanya tinggi sekali, 21 gram, 20 gram gitu. Nah, hati-hati. Ada yogurt-yogurt yang memang diperuntukkan untuk kesehatan dan itu bagus untuk siklus haid seorang wanita. Karena konsumsi yogurt itu menyehatkan usus yang sehat ternyata membantu menyaring makanan atau jenis zat makanan yang diserap lebih optimal. Sehingga badan kita menjadi lebih sehat, biasanya siklus haid menjadinya lebih teratur. Gitu. Jadi satu tadi stres, dua makanan. Nah yang ketiga tadi, dok, ada juga ini namanya olahraga, dok. Tidak berbeda ya. Nah, itu. Olahraga juga menjadi PR besar bagi kita semua. Bahwasanya ternyata olahraga juga yang tidak berlebihan ya, dok ya, itu juga sangat baik untuk menormalkan siklus haid, dokter. Nah, mungkin tiga itu. Semangat itu sobat ya. sehat sekalian. Gampang. Gampang diucapkan, dok. Yang perlu niat perlu ya. Niat dan usaha. Selanjutnya nih, dok, dari Mutiar. Izin bertanya, dokter, apakah KB IUD ada pengaruhnya dengan siklus dan lama haid lebih lama, jadi lebih lama? Baik, ini biasa dikeluhkan oleh banyak wanita, dokter, khususnya wanita-wanita yang memakai IUD sebagai alat kontrasepsinya. IUD itu memang bisa menyebabkan gangguan dari siklus haid, khususnya perdarahan haid yang menjadi lebih lama dari biasanya. Contoh, mungkin seorang wanita ini biasa mendapatkan haid selama 5-7 hari. Ketika dia setelah dipasang IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim itu, lama haidnya bisa menjadi 9 hari atau bahkan 12 hari begitu, dokter. Proses ini terjadi memang secara wajar karena badan atau rahim si wanita tersebut beradaptasi, dok. Beradaptasi terhadap benda asing yang ada di dalam rahimnya, di dalam perutnya begitu. Proses adaptasi itulah yang menyebabkan dinding rahimnya menjadi lebih tebal sehingga perdarahannya lebih banyak dan seringkali lebih nyeri, dokter, yang dirasakan. Tapi apakah itu merupakan suatu masalah? Sebetulnya itu adalah respon normal. Sama seperti dokter ketika konsumsi kita alergi udang, terus kita konsumsi udang begitu ya. Tubuh kita langsung kasih respon memakan bengkak begitu ya, sobat sehat sekalian ya, mata bengkak, gatal di mana-mana. Nah, sama sebetulnya seperti itu. Tubuh itu merasa bahwa alat spiral atau alat IUD itu adalah alat yang asing. Itu bukan seharusnya ada di dalam perut. Nah, ketika dia ada, dia berusaha menghilangkan dengan cara itu dia menebal, berusaha menghilangkan, tapi nggak bisa hilang memang. Otomatis penebalan itulah yang menyebabkan siklus haid menjadi lebih panjang dan lebih lama jadinya. Gitu. Berarti memang ada pengaruhnya ya, betul, dok ya, betul, dari KB IUD ya. Betul. Selanjutnya dari Putih Syam, tanya dokter, jika
tidak haid selama 1 bulan, apakah menunggu lagi 1 bulannya atau periksa ke dokter langsung? Nah, ya nih. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi, apakah seorang wanita ketika baru 1 bulan itu sudah langsung kita nyatakan ini haidnya bermasalah gitu ya? Jawabannya sebenarnya antara iya dan tidak. Untuk memeriksakan, jika memang sobat sehat sekalian punya akses dan mampu dan bisa untuk pergi memeriksakan, saran saya memang diperiksakan karena lebih cepat diketahui lebih baik. Tapi jika memang tidak, maka kita ada patokan memang secara medis itu siklus haid kita bilang terganggu apabila terjadi selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Pada wanita yang biasanya siklusnya normal. Contoh, dokter biasanya setiap bulan selalu dapat Januari sampai Agustus saya dapat selalu teratur gitu ya. Nah, tiba-tiba di September nggak dapat, di Oktober nggak dapat. Nah, terus di November, nah itu sudah bulan ketiga itu juga nggak dapat. Nah, itu baru kita bilang tidak normal. Artinya ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan siklus haidnya tidak teratur jadinya, gitu. Paling sering dok, hamil dok. Kalau sudah menikah ya, betul, ya betul. Nah, selanjutnya dok, dari Dona Oktavianti, izin bertanya dokter, untuk ibu menyusui apakah normal jika tidak haid selama 3 bulan? Nah iya ini dok, biasa kan ibu yang baru melahirkan nih, mensnya kan beda-beda nih, ada yang cepat, ada yang lama baru mens. Nah itu gimana dok, normal apa enggak sih dok untuk yang... Jawabannya sangat normal, dokter. Normal ya, sangat dok normal. ya? Jadi seorang wanita yang sedang menyusui, khususnya kalau menyusuinya menyusui total ya, artinya tidak ada tambahan susu formula begitu dok. Jadi hanya susu air susu ibu, ya, dok. Eksklusif begitu. Itu memang biasanya haidnya tidak terjadi, bahkan bisa sampai 6 bulan. Oh. Kenapa begitu? Karena ASI eksklusif itu programnya memang bukan hanya 3 bulan, tapi 6 bulan. Nah, program ASI eksklusif yang memberikan 6 bulan itu dan ASI yang dikeluarkan selama 6 bulan rutin tersebutlah yang menyebabkan adanya penekanan pada pelepasan hormon estrogen dan progesteron yang saya ceritakan tadi dok. Karena apa? Karena untuk memproduksi ASI itu diperlukan hormon yang namanya prolaktin. Nah, prolaktin ini kayak musuhan sama estrogen progesteron. Nah, sobat sekalian. Nah, kalau musuhan, kalau prolaktin ada, estrogen progesteron tuh nggak mau muncul. Nah, akhirnya haidnya hilang atau haidnya menjadi tidak ada. Begitu. Padahal untuk terjadi haid harus yang estrogen dan progesteron itu prolaktinnya harus hilang. Betul begitu dok. Nah, ketika ada ketidakseimbangan inilah maka menjadi pada orang-orang yang menyusui prolaktinnya tinggi, maka estrogen progesteronnya rendah sehingga tidak mengalami haid menstruasi begitu dok. Betul. Jadi normal ya. Jadi normal ya sobat sehat. Dari Eka ISW, izin bertanya dok, saya pakai KB IUD, haid tiap bulan selalu maju tanggalnya, itu normal gak? Baik, terima kasih Ibu Eka. Ya. Jadi untuk haid pakai IUD dan dikatakan selalu maju, sebenarnya dihitung Ibu Eka. Jika memang itu kurang dari 24 hari, maka jawabannya menjadi tidak normal, Bu Eka. Karena patokannya adalah haid yang cepat itu ketika Bu Eka antara jarak haid yang sekarang dengan haid yang bulan depan itu kurang dari 24 hari atau lebih dari 38 hari. Yang tadi saya bilang secara definisi. Jadi ketika Ibu Eka memang pakai IUD dan haidnya ternyata hanya 21 hari atau hanya 20 hari, itu tidak normal. Terlalu pendek jaraknya. Karena seyogyanya minimal sekali itu adalah 24 hari yang kita bilang sebagai haid yang normal gitu. Saya nggak tahu, mungkin Ibu Eka lebih baik atau lebih nyamannya ketika tadi kita menggunakan aplikasi catat dilakukan pencatatan. Maju yang menurut Bu Eka ini seberapa sih? Nah gitu. Jadi secara objektif nanti bisa kita hitung jadinya. Gitu dong. Nah, lebih baik bikin catatan atau pakai aplikasi? Pakai aplikasi aja, Ibu. Gampang. Ya, lebih gampang, Dok. Karena zaman sekarang nggak ada orang yang nggak pegang handphone, Dok. Semua sekarang sudah pegang handphone, betul gitu. Aduh, banyak nih, Dok. Siap. Dari mutiar lagi nih, Dok. Baik. Jika dari daerah haid itu warnanya terang tapi ada lendir, nah bagaimana dok? Apa itu masih termasuk normal atau tidak normal yang ada lendirnya? Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk lendir, ini hati-hati sekali. Definisi lendir ini jika memang lendirnya bersifat lendir encer dan jumlahnya tidak banyak, maka kita masih bisa klasifikasikan sebagai yang normal. Hati-hati jika lendir itu keluarnya lebih banyak dan sifatnya jatuhnya bukan lendir, tapi malah jadi ke arah keputihan begitu dok. Ah, itu dia.
Kadang-kadang haid sudah mau selesai itu bisa diiringi dengan lendir. Nah, yang membedakan adalah kalau lendirnya sedikit dan dia hanya kita bilang tadi encer putih bening begitu ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia memang sudah keputihan, bikin nyeri, bikin berbau begitu dan tidak nyaman, maka hati-hati, itu adalah bukan lendir biasa, melainkan sebuah keputihan jadinya, dokter. Jadi kalau pertanyaan normal nggak normal tergantung konsistensi dan lendirnya mengganggu nggak begitu ya? Nah, buat mutiara lendirnya yang bagaimana tuh? Secara spesifik mungkin dirasa-rasa. Oh, ternyata ketika haid ada lendir ini kok saya jadi nyeri sekali di daerah organ kewanitaan, atau bahkan muncul bau yang tidak sedap begitu ya. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah keputihan, bukan sekedar lendir biasa. Jadi mungkin lebih nanti coba diperhatikan begitu, Dok. Selanjutnya nih dok, dari XX, izin nanya dok, apakah normal umur 23 tahun durasi haidnya cuma 4 hari aja sudah selesai? Tadi kita sudah ya dok ya, untuk umur berapapun ya dok ya, durasinya itu 3 sampai 8 hari. Betul, 3 sampai 8 hari. Mau berapapun usianya, durasi normalnya itu sekitar 3 sampai 8 hari. Dari Putih lagi nih dok, izin tanya lagi, haid selanjutnya, ini konsultasi. Haid selanjutnya tanggal 6 tetapi di tanggal 2 atau 3 keluar flek. Yang saya tanyakan adalah tanggal berapa haid pertama? Tunggu sebentar. Gimana? Izin tanya lagi dok. Haid selanjutnya yang tadi dok, yang 1 bulan nggak? 1 bulan. Pendek tadi ya? 1 bulan haid. Terus 1 bulan berikutnya belum tidak haid. Terus haid selanjutnya tanggal 6. Tapi di tanggal 2 atau 3 keluar flek. Oh, selanjutnya mensnya itu harusnya tanggal 6 nih dok. Tapi tanggal 2 dan 3 jadi skip 1 bulan begitu ya dok ya? Kurang lebihnya. Ada keluar flek. Yang saya tanyakan adalah tanggal berapa haid pertama? Apakah dihitung yang tanggal 2 keluar flek atau yang tanggal 6? Gitu dok. Yang hari pertama haidnya itu dihitung yang pas fleknya atau yang keluar darah? Yang keluar darah banyaknya. Yang keluar darah banyak, berarti tanggal 6-nya. Betul, ya. Yang darah flek itu intermenstrual bleeding namanya. Macam-macam penyebabnya, Dok. Bisa terjadi ada polip, bisa terjadi ada miom di sana. Tadi kista coklat juga mungkin. Ya, kalau memang baru sekali terjadi ya silahkan diobservasi dulu. Tapi kalau memang nanti berulang kejadiannya seperti itu, saran saya diperiksakan. Paling sering polip yang bikin perdarahan flek-flek begitu ya, sebelum haid ya, betul. Intermenstrual bleeding. Selanjutnya dok, dari Hardianti, dokter izin bertanya lagi, apakah mioma penyebabnya karena haid di usia dini? Oke. Mioma penyebabnya. Baik, mioma ini mungkin kita agak sedikit melebar dari siklus haid. Mioma itu penyebabnya adalah biasanya karena memang ada bakat dari seorang wanita. Jadi wanita itu memang sudah punya bakat terlebih dahulu. Di dalam rahimnya ada sel-sel otot rahim yang mudah sekali untuk tumbuh berlebihan. Jadi ketika ada paparan dari hormon estrogen yang tadi mungkin kalau usia dini, haid, terus apakah mioma? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau memang dia ada bakat, iya. Nanti di usia yang sudah mungkin 20 tahun, reproduktif begitu, dia jadi muncul miom. Karena ada paparan hormon estrogen. Jadi mioma itu sangat berkaitan erat dengan hormon estrogen. Ketika dia terpapar estrogen lebih dini dan lebih lama, maka iya, potensi untuk menjadi miomanya menjadi lebih besar. Mungkin begitu, dokter. Betul. Memang ada keterkaitan atau ada hubungan antara paparan hormon estrogen pada orang haid dengan kejadian mioma atau tumor jinak di rahim gitu loh. Tapi bakat lagi ya dok? Betul, balik lagi ke bakat sebetulnya. Kalau memang seorang wanita itu tidak ada bakat, tidak ada keturunan begitu ya dok, secara genetik tidak ada, maka biasanya tidak terjadi atau tidak tumbuh mioma itu, betul. Dok, selanjutnya dari Rusna Kadriani Rahman, izin tanya dok, untuk pemakaian IUD atau spiral yang lebih dari 6 tahun, apakah mempengaruhi siklus haid? Oke. Kalau sudah menggunakan IUD lebih dari 6 tahun, biasanya sih jarang mempengaruhi siklus haid. Karena penggunaan yang bisa mengganggu siklus haid itu biasanya proses adaptasi. Pas awal. Biasanya terjadi 6 bulan sampai 1 tahun pasca pemasangan. Ketika sudah di atas 1 tahun,
bisa terjadi gangguan menstruasi kalau muncul penyakit lain, dok. Jadi sebenarnya bukan karena IUD-nya, tapi karena maaf ada miom yang tumbuh, atau ada kista coklat yang tumbuh, atau ada PCOS yang muncul, sehingga dia menyebabkan gangguan haid. Kita berpikir gangguan haidnya karena pasang IUD-nya, padahal bukan karena IUD-nya, tapi karena ada faktor lain. Bahkan ada infeksi sekalipun, kita nggak tahu one day selama 6 tahun mungkin habis membersihkan daerah kewanitaan atau telat mengganti celana dalam begitu, dok, sehingga ada paparan kuman atau bakteri yang masuk, itu juga bisa menyebabkan infeksi atau radang lokal yang akhirnya akan mengganggu siklus haid itu tadi. Kita selalu menyalahkannya gara-gara spiralnya, padahal kita udah pakai 6 tahun nggak ada masalah. Sebenarnya biasanya kalau sudah 6 tahun itu tidak spiralnya yang menjadi penyebabnya. Ada faktor lain, betul, dok. Ada faktor lain. Entah itu infeksi, entah itu muncul tadi miom, kista coklat, dan seterusnya. Atau bahkan tadi gangguan tiroid juga. Ya mungkin saja begitu, dok. Selanjutnya, dok. Dari Atika Mom Praditya, izin dok menanyakan jika ada pasien dengan pemakaian IUD, haid normal, tidak nyeri, tapi kadang-kadang setelah haid selesai ada cairan agak kemerahan di celana dalamnya. Saya sarankan periksa pap smear dan normal. Kira-kira penyebabnya apa, dok, dan apakah itu normal saja terjadi? Jadi ini ada pasien, dok, ini dokter Atika. Dokter Atika. Halo, dok Atika. Senior saya. Ada pasien pemakaian IUD, haidnya normal, tidak nyeri, tapi kadang-kadang setelah haid selesai ada cairan agak kemerahan di celana dalamnya. Sudah disarankan pap smear, hasilnya normal. Betul. Nah, itu kira-kira apa, dok, yang cairan kemerahan? Kok bisa ada cairan kemerahan padahal haidnya normal, tidak nyeri? Yang dimaksud cairan kemerahan ini mungkin darah begitu ya, dok? Iya. Kurang lebihnya berarti ada keluar darah lagi setelah proses haid begitu? Iya, selesai haid. Selesai haid dia masih ada keluar darah begitu ya? Oke. Yang tadi saya bilang, biasanya hati-hati, sarannya sih diperiksakan, dokter Atika. Jadi jika memungkinkan memang diperiksakan apakah itu di USG, baik itu lewat perut maupun lewat alat lewat vagina begitu ya, transvaginal, ataupun lewat perut, transabdominal, untuk memastikan apakah permasalahan ini, hemat saya sih sebenarnya bukan karena spiral atau bukan karena IUD-nya, karena apalagi sudah menggunakan setahun penggunaan dan tidak ada nyeri, tidak ada perdarahan, maka biasanya IUD-nya sih tidak masalah. Tapi hati-hati, jangan-jangan ada polip di dalam atau ada miom tadi sekali lagi yang memunculkan kondisi yang akhirnya tidak nyaman untuk si pasien. Keluar lagi kemerahan pasca haidnya berhenti. Yang saya tangkap mungkin ini darah ya, dok ya. Jadinya orang selesai haid terus keluar darah lagi pasca dia selesai haid tersebut. Maka sebaiknya diperiksakan, dok, untuk memastikan. Meskipun pap smear normal, kadang-kadang ada yang namanya polip itu dia bisa tumbuh di dalam rahim, di dalam dinding rahim. Jadi bersebelahan begitu dengan alat IUD-nya, dan itu bisa menyebabkan keluarnya darah setelah haid selesai begitu, dokter, atau keluar mungkin cairan kemerahan tadi ya maksudnya gitu. Mungkin itu, dok. Sarannya ya, dok ya, dipastikan sarannya di USG. Paling bagus memang USG-nya yang lewat bawah, karena untuk bisa melihat struktur dalam rahim selain melihat IUD-nya itu adalah siapa tahu ada bentukan benjolan yang tumbuh di dalam dinding rahimnya gitu. Ini ada pertanyaan menarik juga, dok, dari Naj. Apakah menopause bisa diundur waktunya? Wah, oke. Baik. Kalau timeline-nya, kalau kita bicara timeline-nya, apakah menopause bisa diundur? Maka jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Semua wanita itu sudah punya jadwal menopause masing-masing. Normalnya 45 sampai 55, orang Indonesia itu 48 sampai 52 tahun. Biasanya paling sering rata itu di antara 50 sampai 51 tahun. Jadi usia rata orang Indonesia, wanita Indonesia mengalami menopause itu di antara 50 sampai 51 tahun. Apakah bisa ditunda supaya jangan sampai 51? Jawabannya tidak bisa. Karena secara periodik setiap bulan itu selalu ada sel telur yang mati, dokter, yang memang terprogram untuk mati kalau dia memang tidak ditumbuhkan atau gagal tumbuh begitu, dan itu sudah alami. Yang bisa memang setelah menopause apakah masih bisa haid? Jawabannya bisa. Dengan namanya hormon replacement therapy. Jadi pemberian terapi hormonal
yang membuat wanita itu tetap seperti wanita haid, tapi memang harus rutin mengkonsumsi obat hormonal jadinya, Dok. Jadi seperti apa ya? Mungkin bohong-bohongin badan begitu. biar jadi kayak haid tetap minum obat jadinya, biar haid jadinya begitu mungkin jadinya. Tapi kalau dibikin secara normalnya jadi tidak menopausnya tertunda, itu jawabannya tidak bisa setahu saya, dokter. Nah, ini ada lagi, Dok. 2 terakhir, Dok. Siap, baik, oke. Banyak yang ngefans nih sama Ampun, siap. Besok pasti rame. Waduh. Konsultasi ke dokter Yosef. Dari Yulita Fadili, Dok, ini bertanya, telah haid 11 hari, sudah tes pack negatif, terasa nyeri kadang-kadang di bagian perut, sebaiknya konsul ke dokternya kapan dan apa ya penyebabnya kok bisa seperti itu? Baik. Pertanyaannya bagus. Telat haid 11 hari, kemudian disertai dengan nyeri perut, begitu. Tes packnya tapi negatif. Hati-hati, sebaiknya diperiksakan sesegera mungkin, jadi tidak menunda lebih lama. Kapan mungkin sobat sehat bisa? Ibu siapa tadi namanya? Ibu Yulita. Nah, kapan nanti Ibu Yulita bisa, sebaiknya sesegera mungkin diperiksakan untuk memastikan apa yang terjadi yang berpotensi menyebabkan adanya nyeri dan juga terlambat haid. Tadi saya bilang hati-hati, nyeri dan terlambat haid itu bisa berkaitan dengan namanya kista coklat, Ibu Yulita. Yang kita takutkan memang ibu terlambat haid karena adanya pertumbuhan dari kista. Mudah-mudahan tidak begitu ya, tapi hati-hati, sebaiknya diperiksakan. Kalau memang ada kista coklat, maka memang sebaiknya sesegera mungkin diberikan pengobatan atau tata laksana begitu. Karena kista coklat itu bikin sakit sekali, Dok, dan juga haid jadi terganggu jadinya, Dok, begitu. Tuh tadi yang dari Yulita. Ya, satu lagi nih, Dok, terakhir. Izin tanya, Dok, bagaimana cara mengatur siklus haid agar 28 hari? Apakah ada makanan yang harus dihindari? Baik. Ya, mungkin udah mesti 28 pas ya? Udah mesti 28 pas begitu, karena normal 24 sampai 38 dan itu range-nya cukup jauh. Jadi, kalaupun kita maksudnya seorang wanita 30 hari begitu ya, itu juga kita masih klasifikasikan sebagai normal begitu. Hal itu tidak ada masalah sebetulnya dari segi medis atau dari segi keilmuan obstetri dan ginekologi begitu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah ada aktivitas, tadi saya selalu rekomendasikan yang pertama konsumsi buah dan sayur, kedua hindari, atau saya tidak bilang larang ya, karena susah sekali mungkin zaman sekarang kita nggak makan pentol tuh kayaknya susah ya, di mana-mana ada, Dok, betul. Pentol, gorengan, nah itu sudah sahabatnya kita semua ya gitu. Nah itu belok kanan ada pentol, belok kiri ada cilor dan sebagainya, sehingga sulit sekali untuk bilang tidak. Maka dari saya sarannya adalah mengurangi. Jadi kalau memang seminggu itu ada 7 hari, oke lah kita 1-2 hari memang mengkonsumsi makanan seperti itu. Tapi di 5 harinya atau mayoritas dari hari-hari kita lebih banyak memakan buah dan sayur dan mengurangi atau tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya tinggi lemak begitu, dokter. Dan yang ketiga pasti tidak lepas yang namanya olahraga atau gerak badan. Target itu sebenarnya ada jika ingin siklus haid teratur. Itu setiap bulan jika memang kita kelebihan berat badan itu menurunkan 3-4 kilo setiap bulannya. Kalau memang kita berada pada kondisi kelebihan berat badan begitu ya. Sehingga olahraga sangat direkomendasikan. Olahraganya tidak mesti yang berat, Dok. Tidak mesti dokter jadi lari maraton begitu ya. Enggak. Olahraganya yang santai saja, jalan 15-20 menit per hari, dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam 1 minggu. Gitu, Dok. Jadi jangan membuat itu menjadi beban begitu ya. Kadang-kadang ada pasien itu bertanya, Dok, kalau saya nge-gym itu sebenarnya bagus nggak? Saya bilang kalau ibu memang suka nge-gym, bagus. Tapi kalau ibu jadi terpaksa nge-gym karena hanya untuk mengejar berat badan ideal dan tadi ingin siklus haid teratur, maka menjadi tidak bagus. Kenapa begitu? Karena kalau terpaksa, otomatis nanti akan ada hari di mana kita lelah, Dok. Ketika itu terpaksa dan bukan karena kita suka begitu ya, otomatis kita pasti nggak akan jalan. Saya yakin mungkin sebulan pertama nih panas gitu ya. Sebulan berikutnya membernya udah mulai kurang. Bulan ketiga udah mulai tambah kurang. Bulan keempat udah nggak datang tuh. Udah nggak nge-gym lagi jadinya begitu. Jadi lakukan olahraga yang ringan saja, sobat sehat sekalian. Entah itu jalan atau mungkin sekarang lagi ngetren lari, Dok. Ini lari lagi banyak kan orang running begitu, itu juga oke kok. Tidak susah, gampang, tidak perlu mahal. Saya kira beli aksesoris baju, sepatu untuk lari saya kira juga tidak bisa dikerjakan oleh semua orang jadinya. Gitu, Dok.
Oke. Ah, seru nih, banyak banget informasinya. Satu lagi nih dok, saya penasaran kan kalau saudara-saudara yang umroh atau yang haji itu kan yang mensnya kan biasanya dikasih itu. Nah kalau mereka diberikan obat nanti untuk menstruasi berikutnya apa ada terganggu atau perubahan gimana dok? Jawabannya karena itu dimodifikasi dok, jadi dimodifikasi supaya tidak haid. Ketika obat modifikasinya dihentikan, maka siklus haidnya biasanya akan kembali ke yang asal atau yang normal begitu. Sehingga jika pertanyaannya ketika nanti sudah kembali ke Indonesia, haidnya akan terganggu atau tidak? Biasanya sih tidak dok. Begitu obat untuk menahan itu di stop, terapi hormonal itu di stop, biasanya siklus haidnya akan kembali teratur. Betul, gitu. Wah, gimana sobat sehat? Pasti sudah banyak nih informasi. Nah, terima kasih Dr. Yosef sudah menjawab banyak pertanyaan. Siap, sama-sama dokter. Sama-sama. Terima kasih sobat sehat. Luar biasa. Berbagi informasi. Oke, kira-kira ada pesan atau apa nih dok buat sobat sehat kita sebelum kita tutup bincang kita sore ini? Baik. Pesannya mungkin nggak ribet, dokter. Saya hanya ingin titip terkait dengan pencatatan siklus haid itu, dokter. Karena itu dampaknya besar sekali. Kalau memang sobat sehat sekalian bisa untuk mengenal dirinya lebih dekat, mengenal bagaimana siklus haid sobat sehat sekalian, itu sangat baik sekali. Dan sekarang mudah, aplikasi di mana-mana, gratis, dan bisa dilakukan kapanpun. Jadi saran saya, catatlah atau kenalilah diri Anda khususnya untuk wanita terkait dengan siklus haidnya. Mungkin begitu, dokter. Jangan dianggap sepele. Betul. Jangan karena itu dampaknya sangat besar, dok. Catatan siklus haid itu, dok. Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Yosef. Terima kasih. Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Terima kasih atas semua partisipasi, pertanyaan, dan kehadirannya menonton kami di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Ketemu lagi di podcast berikutnya, podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Selamat sore, sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Terima kasih Dokter Clara. Terima kasih.